Bab 24, Darah Perak yang Tersembunyi. Tanah leluhur keluarga Wei sebuah tempat yang sebelumnya sangat asing bagi Wei. Bahkan dalam kenangan Wei yang lama sekalipun, tempat ini tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ini wajar, karena menurut aturan keluarga, setiap keturunan keluarga Wei hanya memiliki satu kesempatan seumur hidup untuk memasuki tempat sakral ini, kecuali jika mereka berhasil mengukir jasa yang benar-benar luar biasa. Begitu melangkah masuk, Wei langsung merasakan perbedaan besar. Udara di dalam gua ini berbeda. Penuh dengan aroma spiritual yang menenangkan, namun juga mengandung kekuatan menakutkan yang membuat bulu kuduk merinding. Ki langit dan bumi begitu pekat hingga hampir bisa disentuh, dan setiap hembusan napas di sini terasa seolah membawa berkah ribuan tahun dari leluhur. Tempat ini benar-benar luar biasa, gumam Wei dalam hati. Sayang sekali, hanya 3 hari. Andai ia bisa tinggal dan berlatih di sini selama 2 hingga 3 bulan, bahkan seseorang dengan bakat biasa pun bisa mengalami peningkatan besar. Apalagi dirinya, dengan bantuan sistem dan kekuatan darah unik yang ia miliki. Tak ada gunanya berandai-andai, waktunya memanfaatkan setiap detik sebaik mungkin. Tanpa mempedulikan orang lain, Wei segera mencari tempat yang sunyi dan duduk bersila, bersiap untuk mulai berlatih. Namun sebelum ia sempat menutup mata, sebuah suara dingin terdengar dari depan. "Wei, aku tak akan kalah darimu." Wei mendongak dan mendapati sosok Wei Yun berdiri tegak di hadapannya, matanya penuh amarah dan dendam, seperti bara api yang tak padam. Wei terdiam sejenak, lalu mengangguk tenang. "Oh, aku mengerti." Dan setelah itu, tidak ada lagi. Reaksi datar dan tak acuh dari Wei seolah menjadi pukulan telak bagi Wei Yun. Wajah pemuda itu berubah merah padam, giginya bergemeretak menahan amarah, tinjunya mengepal erat. Ia nyaris tak sanggup menahan dorongan untuk langsung menyerang saat itu juga. Namun, logika masih menahannya. Ini adalah tanah leluhur, tempat sakral. Bertarung di sini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga bunuh diri. Karena jika ia kalah lagi, di tempat seperti ini, aibnya akan lebih besar dari sebelumnya. "Kau tunggu saja, aku pasti akan mengalahkanmu." Setelah meninggalkan kalimat itu dengan penuh emosi, Wei Yun berbalik dan berjalan menjauh, seakan takut jika terlalu lama berada di dekat Wei, ia akan kembali kehilangan harga dirinya. Wei hanya tersenyum kecil melihat punggung pemuda itu menjauh. Masih seperti anak kecil saja. Tanpa mengindahkan gangguan tadi, ia pun kembali duduk bersila. Begitu Zixia Miji kitab cahaya ungu ia jalankan, efek dari teknik ini langsung terasa. Ki langit dan bumi di sekelilingnya seketika terserap ke tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Bahkan area sekitar tempatnya duduk seperti menjadi pusat pusaran energi, menarik Ki dari segala penjuru tanah leluhur. Dalam waktu singkat, tubuh Wei sudah terbungkus oleh kabut tipis yang tebal tanda dari Ki yang terkompresi dalam jumlah besar. Dan saat itu juga, suara dari sistem mulai bergema di benaknya. "Deng!" Pemain Wei yang menyerap 1 helai Ki langit dan bumi. Pengalaman kultivasi 10. "Deng!" Pemain Wei yang menyerap 1 helai Ki langit dan bumi. Pengalaman kultivasi 9. "Deng!" Pemain Wei yang menyerap 1 helai kekuatan jiwa leluhur. Pengalaman darah 10. "Deng!" Pemain Wei yang menyerap 1 helai Ki langit dan bumi. Pengalaman kultivasi 12. Wei bisa langsung merasakan bedanya. Di luar, biasanya ia hanya mendapat tambahan 3 hingga 4 poin pengalaman dari tiap helai Ki. Namun di sini, setiap penyedotan menghasilkan hampir 3 kali lipat. Bahkan ritmenya jauh lebih cepat. Dengan kecepatan ini, efeknya seperti aku berlatih selama 30 hari penuh tanpa henti, hanya dalam waktu 3 hari. Namun yang paling membuatnya senang bukanlah peningkatan level kultivasi, melainkan peningkatan pada kekuatan darahnya. Meski angka pengalaman darah bertambah lebih lambat,
Setiap peningkatan memberikan efek yang jelas, perasaan darahnya semakin panas, semakin kuat, semakin hidup. Apakah ini kekuatan darah yang telah lama terkunci dalam diriku? Waktu pun berlalu tanpa terasa. 21 anak muda dari keluarga Wei, termasuk Wei Yuan, Wei Wu, dan Wei Hong, semuanya tenggelam dalam pelatihan mereka masing-masing. Tidak ada satupun yang berani mengganggu Wei. Mereka sadar, waktu di tempat ini terlalu berharga untuk disia-siakan hanya demi dendam pribadi yang tak ada gunanya. Namun tiba-tiba, WUNG. Sebuah getaran halus namun tajam mulai menggema di seluruh tanah leluhur. Seperti alunan musik lembut, namun mengandung ritme yang tak wajar. Gelombang tak kasat mata menyapu seluruh ruang, merambat seperti riak air, dan mulai meluas keluar gua. Di luar tanah leluhur, Wei Tianyang yang sedang duduk bersila membuka matanya tiba-tiba. Tatapannya tajam seperti mata elang, aura yang selama ini tersembunyi memancar tanpa bisa ditahan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam. Tak lama, ketiga tetua agung juga membuka mata, wajah mereka berubah tegang. Sebagai tokoh terkuat di keluarga Wei setelah Wei Tianyang, mereka sangat peka terhadap fluktuasi energi seperti ini. Salah satu dari mereka bergumam lirih. Itu gelombang resonansi darah. Wei Tianyang berdiri perlahan, matanya menatap lurus ke arah pintu batu yang telah tertutup rapat. Jangan bilang ada seseorang di antara mereka yang membangkitkan darah perak. Apa yang terjadi tadi? Aku barusan merasakan getaran yang membuat jantungku nyaris berhenti. Itu apa? Beberapa dari belasan tetua dan pendekar keluarga Wei yang menjaga luar gua tampak gelisah. Aura misterius yang mengguncang seluruh tempat barusan membuat mereka tak bisa tetap tenang. Masing-masing mulai membuka suara, tapi Wei Tianyang dan ketiga tetua agung hanya diam. Wajah mereka menegang, tatapan tajam mereka tertuju ke dalam arah tanah leluhur tempat semua itu bermula. Aura yang baru saja menyapu tempat ini bukan sesuatu yang biasa. Bahkan bisa dibilang menakutkan. Di dalam tanah leluhur, Wei duduk bersila di tengah lautan Qi yang kental, namun tubuhnya mulai bergetar hebat. Bukan karena ketakutan atau kelelahan, melainkan karena darah dalam tubuhnya tiba-tiba mendidih liar, seolah tidak dapat dikendalikan lagi. Simbol-simbol kuno mulai menyala di seluruh permukaan kulitnya, membentuk pola totem yang aneh namun agung. Seolah tubuhnya dilapisi oleh zirah perunggu, menyelubungi dirinya dari kepala hingga kaki. Aura yang terpancar darinya mengguncang seluruh ruangan, membuat Qi di sekitarnya berpencar dalam pusaran liar. Gelombang energi ini menggugah semua peserta lain. Wei Yuan, Wei Wu, Wei Hong, dan ke-17 peserta lainnya seketika menghentikan latihan mereka, menoleh dengan tatapan kaget ke arah sumber kekacauan pusat dari pusaran energi itu, Wei. Namun, Wei sendiri sepenuhnya tenggelam dalam konsentrasinya. Ia bahkan tak sadar bahwa semua mata menatapnya. Telinganya hanya dipenuhi oleh suara sistem yang familiar. Deng! Pemain Wei, pengalaman darah perunggu telah mencapai batas. Melakukan peningkatan otomatis ke darah perak. Saat suara itu bergema, sesuatu di dalam tubuhnya benar-benar berubah. Darahnya yang sebelumnya hanya berkedip dengan kekuatan kini menyala terang, menyala seperti api suci. Tubuhnya memanas, bukan oleh suhu, tapi oleh kekuatan yang membara dari dalam. Totem misterius di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya keperakan yang menyilaukan. Energi di ruangan meledak, menyulut langit-langit tanah leluhur dengan cahaya seputih salju. Wei berdiri sebagai pusatnya tinggi, agung, dan tak tersentuh, seperti raja yang bangkit dari tidur panjangnya. Itu, cahaya perak? Apa-apaan itu? Jangan-jangan, itu bentuk kelanjutan dari darah perunggu? Wei Yuan dan yang lainnya hanya bisa menatap takjub, napas mereka terhenti. Mereka tahu Wei kuat, tapi tak satu pun membayangkan bahwa ia memiliki darah tingkat lanjut, yang bahkan dalam sejarah keluarga Wei, hampir tidak pernah muncul. Dan lalu, boom! Sebuah ledakan energi yang tak terlihat meledak dari tubuh Wei.
Zirah perunggunya berubah menjadi zirah Prak. Cahaya Prak menyapu ruangan, mendorong pusaran Ki ke segala arah. Wei Yi berdiri di tengahnya, auranya meningkat beberapa kali lipat. Getaran dari kekuatannya tidak hanya mengguncang gua tempat itu berada, tapi menembus ke permukaan, menembus langit, mengguncang seluruh tanah milik keluarga Wei. Langit berubah. Awan menggulung. Cahaya petir berkelibat tanpa suara. Sebuah fenomena langit dan bumi tanda kebangkitan kekuatan yang luar biasa. Di luar gua, para tetua langsung berdiri kaget. Itu fenomena langit. Kebangkitan darah. Tapi ini bukan darah biasa, ini darah Prak. Wei, dia benar-benar membangkitkan darah Prak. Salah satu tetua bahkan berseru dengan mata berkaca-kaca. Sudah puluhan tahun, akhirnya keluarga Wei kembali memiliki pewaris darah tingkat tinggi. Mereka tahu, meskipun nenek moyang keluarga Wei dahulu pernah memiliki darah emas legendaris, tapi sejak generasi-generasi setelahnya, bahkan darah perunggu pun menjadi langka. Dan sekarang, Wei Yi telah menembus batas itu. Wei Tianyang yang biasanya tenang dan penuh wibawa akhirnya tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ia tersenyum lebar, menepuk-nepuk tangannya sambil tertawa puas. Hahaha! Anak ini benar-benar tak mengecewakan. Tak sia-sia aku menaruh harapan padanya. Saat pintu batu tanah leluhur perlahan terbuka, semua orang di luar langsung melangkah maju, ingin menyaksikan sendiri fenomena ini. Dan yang mereka lihat adalah Wei Yi berdiri seorang diri di tengah pusaran cahaya Prak. Wajahnya tenang. Tubuhnya kokoh. Mata yang menyala terang seperti dua bintang kembar. Di sekelilingnya, totem kuno masih bersinar, dan zirah darah Prak membalut dirinya seperti manifestasi kekuatan purba. Seketika itu juga, nama Wei Yi menggema dalam hati seluruh keluarga. Bukan lagi sebagai anak yang dulunya disebut tidak berguna, melainkan sebagai pewaris sejati sang calon raja generasi berikutnya. Bab 25, 13 Pedang Pencabut Nyawa. Beberapa hari setelah peristiwa besar di tanah leluhur,